Halo, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Welcome to YDS Channel. Jangan lupa bantuan subscribe dan like-nya ya untuk mengembangkan YDS Channel. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS kelas 4 semester 2 bab ke-7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Pelajaran hari ini diambil dari Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial karangan Amalia Fitri dan kawan-kawan SD kelas 4. Kita sudah sampai di bab ke-7. Tujuan belajar kita hari ini: 1. Mengenal cara mendapatkan barang kebutuhan. 2. Mengaitkan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan dengan nilai guna barang dan skala prioritas. 3. Mengenal nilai uang sebagai alat tukar dalam jual beli. Dan yang keempat, menjelaskan alur kegiatan ekonomi dalam kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia. Mari kita saksikan, mari kita belajar. Semangat, semangat, semangat. Topik A, aku dan kebutuhanku. Kamu kenapa, Banu? Aku lupa sarapan. Wajahmu pucat. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti Banu? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar, minum untuk menghilangkan haus. Ini dinamakan kebutuhan. Lalu, apakah kebutuhan manusia hanya makan dan minum? Nah, ternyata anak-anak, kebutuhan manusia menurut kepentingan dan atau intensitas kegunaannya bukan hanya makan minum, tapi ada 3. Jadi ada kebutuhan primer, kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contoh nih, baju, makanan, rumah, tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder, kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Contoh, ada televisi, ada PC, laptop, komputer, ada HP, Android. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier, kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis, ataupun gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah. Contoh nih, mobil, perhiasan, permata, rumah yang mewah. Kebutuhan tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, anak-anak. Contohnya ada gambar kamera. Kamera akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seorang fotografer. Namun untuk orang lain seperti Bapak bisa menjadi kebutuhan sekunder atau bisa jadi tersier juga. Maka dari itu, tahukah kalian mengetahui kebutuhan pribadi dan menggolongkannya ke dalam 3 kelompok kebutuhan itu cukup penting loh untuk dilakukan. Tujuannya agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian memisahkan antara kebutuhan utama, sampingan, atau hanya sekedar keinginan. Bagaimana caranya? Membuat daftar prioritas, anak-anak, dapat membantu kalian menentukan banyak hal. Mana kebutuhan yang harus didahulukan atau dikerjakan, dan mana kebutuhan yang harus ditunda atau bahkan dihilangkan. Ini
akan membantu anak-anak untuk memilih kebutuhan yang tepat loh. Nah, lalu bagaimana cara menentukan sebuah pilihan utama? Ini ada diagram prioritas nih. Ada yang warna pink. Ada kebutuhan yang penting, mendesak. Lakukan sekarang karena penting. Ada yang warna oranye. Tidak penting tapi mendesak. Harus rencanakan segera. Yang ketiga, warna kuning. Penting, tidak mendesak. Minta bantuan orang lain, misalnya meminjam atau menggunakan jasa. Yang keempat, warna krem. Tidak penting dan tidak mendesak. Ya sudah, tunda atau tinggalkan dulu. Jadi di diagramnya ini kalau ke arah ke atas ini mendesak ini. Kalau ke arah kiri penting, kanan tidak penting. Kalau yang ke bawah tidak mendesak. Coba anak-anak tuliskan semua kebutuhan yang ada. Hilangkan yang benar-benar tidak dibutuhkan dengan cara membaca diagram prioritas ini. Sesuaikan semua kebutuhan dengan kemampuan kita. Yang ketiga, susunlah kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan. Sesuai dengan tingkat kepentingan di diagram ini. Lalu penuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar kepentingan. Contoh nih kamera yang di depan tadi. Ini kamera ini ya. Kamera ini. Bapak kan seorang pengajar nih. Menurut Bapak, jangan menurut orang lain. Menurut Bapak nih, menurut Bapak kamera itu tidak penting dan tidak mendesak. Jadi bisa Bapak tunda atau tinggalkan. Bapak bisa lebih misalnya penting mendesak, Bapak harus beli spidol dan alat tulis yang lainnya. Penting dan mendesak, lakukan sekarang. Jadi seperti itu anak-anak. Topik yang ke B, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku, kebutuhan sekunder, primer maupun tersier tadi. Kamu beli apa, Mia? Aku membeli telur dan tepung untuk ibuku. Aku juga membeli kebutuhan rumah yang sudah habis sesuai catatan dari ibu. Nah, anak-anak, perhatikan percakapannya Mia dan Dara pada gambar. Ibunya Mia membutuhkan telur dan tepung untuk membuat kue. Ibu warung menyediakan kebutuhan tersebut. Ibu Mia memerlukan ibu warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, apakah kemudahan seperti ini sudah berlangsung lama dan terjadi di semua tempat? Keterbatasan itulah yang akhirnya membuat seseorang memerlukan orang lain. Seseorang memerlukan jasa orang lain yang menyediakan kebutuhan itu. Contohnya nih, Ibu Mia butuh warung untuk membeli tepung. Pernahkah kalian ingin tahu bagaimana ya cara manusia pada zaman dahulu memenuhi kebutuhannya? Nah, zaman dahulu kan belum tentu nih ada warung. Bagaimana ya cara memenuhinya? Masa sebelum uang ditemukan. Zaman dahulu sebelum ada uang, manusia melakukan tukar-menukar barang untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Cara ini dinamakan barter. Misalnya, kain ditukar dengan beras, kayu bakar ditukar dengan singkong. Dalam barter, barang yang ditukar mempunyai nilai sama. Kalau tidak sama, ya berarti tidak akan terjadi barter atau pertukaran barang. Nih contoh di gambar yang sebelah kiri. Ini penukar batang kayu dengan ayam. Nah, lihat pertukaran ini. Kedua orang ini saling senyum. Berarti nilainya sama, bisa ditukar. Tapi gambar sebelah kanan, dia memiliki rumah, mau ditukar dengan ayam, ya jelas lah tidak akan terjadi karena nilainya tidak sama. Alasan orang mulai meninggalkan barter
Nih, sama bapak barternya disilang. Kenapa kok ditinggalkan? Yang pertama, manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah. Sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan sama. Yang kedua, jumlah manusia bertambah banyak. Ini menyulitkan cara tukar-menukar barang karena kadang barang yang diinginkan tidak tersedia atau tidak dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga, kesulitan membawa barang yang akan ditukar. Nih contoh nih, untuk mendapatkan sapi, orang harus bertukar dengan 16 kg karung beras, kan harus senilai. Nah, ini pastinya akan merepotkan orang yang mau menukar sapi tersebut. Pemilik sapi pun juga kesulitan loh untuk membawa dan menyimpan beras sebanyak itu. Bayangkan aja, 16 kilo, banyak. Mungkin kalau sapi lebih loh anak-anak dari 16 kg. 16 karung mungkin ya. Bayangkan bagaimana membawanya. Lah karena barter sudah ditinggalkan, makanya manusia, aku membutuhkan uang. Awal digunakannya uang tidak diketahui pasti anak-anak. Setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar. Namun, tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang. Syaratnya adalah berharga dan setara dengan barang yang ditukar. Nih, uang barang contohnya nih, ada beras, ada kulit kerang, ada perhiasan, kulit hewan juga bisa loh, ikan pun juga bisa karena nggak semua orang punya ikan saat itu. Keterbatasan jumlah dan kelangkaan, uang barang ini mulai ditinggalkan. Jadi beras dan teman-temannya lain mulai ditinggalkan. Perdagangan atau tukar-menukar mulai berkembang. Ada sebuah masa anak-anak ketika logam mulia seperti emas, perak, tembaga, perunggu menjadi pengganti uang barang sebagai nilai tukar. Lama-kelamaan pun uang emas ditinggalkan. Lalu, mengapa uang emas ditinggalkan juga ya? Emas dianggap memiliki nilai yang tinggi dan tidak semua barang senilai dengan nilai tukar uang emas ini. Contohnya nih, seekor ayam dianggap memiliki nilai tukar rendah dari emas. Uang emas tapi masih digunakan, namun tidak secara umum anak-anak. Melihat dari penjelasan sebelumnya, dapat terlihat ya bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar. Bentuk uang kemudian disesuaikan anak-anak dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Emas pun dicoret, perunggu dicoret. Lalu apa yang terjadi? Mulailah dicetaklah uang. Nih contoh nih, ada uang rupiah, 50.000 rupiah dari Indonesia, ada dolar dari Amerika, ada ringgit dari Malaysia, ada yen dari Jepang. Tentunya nggak semua kertas bisa jadi uang, karena uang punya syarat. 1, dapat diterima atau disukai oleh semua masyarakat atau umum. 2, tidak cepat mengalami perubahan atau tidak cepat rusak. 3, tidak mengalami perubahan nilai dalam waktu yang cukup lama. 4, memiliki pecahan yang senilai atau mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. 6, terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Gitu anak-anak. Tidak mudah dipalsukan. Emang ada uang asli dan uang palsu? Ada anak-anak. Dan sulit loh membedakan. Bagaimana caranya? Hati-hati saat menerima uang. Ini caranya. Untuk mengetahui keaslian uang itu dengan cara 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Jadi anak-anak harus lihat, karena masing-masing uang itu punya ciri. Misalnya di uang rupiah itu ada garis
ini garis tali yang tidak semua orang bisa memberikannya. Kalau uang palsu jelas gak ada. Kemudian diraba anak-anak. Uang yang asli itu biasanya kalau kita raba tulisannya itu terasa. Jadi permukaannya itu tidak datar. Ada terasa gerendel-gerendel gitu. Kemudian yang ketiga diterawang. Kalau kita terawang biasanya di bagian yang putih ini kalau uang rupiah itu ada tanda airnya, ada gambar. Kalau di rupiah itu gambarnya pahlawan. Kalau kita terawang ternyata gak ada gambarnya, hati-hati anak-anak, itu bisa uang palsu. Pengelolaan uang pun juga harus hemat. Rencanakan kebutuhan anak-anak dan gunakan seperlunya. Jangan lupa simpan sebagai tabungan. Topik C, topik kita yang terakhir. Kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Pak, berapa tomatnya 1 kilogram? 11.000 rupiah, Bu. 10.000 ya Pak, saya ambil sekilo. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Percakapan di samping merupakan gambaran jual beli yang dilakukan oleh manusia sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hidupnya. Ibu Mira membutuhkan sayuran untuk dimasak sebagai makanan. Ibu Mira berperan sebagai pembeli. Penjual sayur berperan sebagai yang menjual kebutuhan atau penjual. Pasar sendiri adalah tempat jual beli. Namun ada juga loh barang yang tidak dapat ditawar. Kalau di pasarnya ini kan ditawar ya 11.000 rupiah, Bu. Sama ibunya ditawar jadi 10.000. Ada yang tidak bisa ditawar anak-anak. Biasanya ini terjadi pada barang yang sudah mencantumkan harga di kemasannya. Biasanya ini ada di supermarket atau pusat perbelanjaan. Tahukah kalian, tidak semua kebutuhan dapat langsung kita beli begitu saja. Terkadang butuh suatu proses sampai barang atau jasa itu sampai ke tangan kita. Ada proses membuat atau produksi, dikirimkan dari pabriknya ke toko dan ke kita, distribusi, lalu digunakan atau konsumsi. Seperti gambar ini, siapa coba yang pernah menerima paket? Angkat tangan. Yang pertama nih, kegiatan produksi. Ini Pak, ada Bapak menyediakan gambarnya orang memproduksi, membuat sepatu. Produksi itu kegiatan membuat barang, bisa juga jasa atau pelayanan. Nah, orang yang membuat, nih tangannya orang yang kelihatan ini disebut produsen. Nah, contohnya melakukan kegiatan produksi adalah pabrik sepatu, pengrajin anyaman, penjahit. Yang kedua, namanya kegiatan distribusi. Ini ada peti kemas, ada mobil, kontainer, kereta api, pesawat, ada kapal laut. Kemudian di sini ada toko grosir, ada toko sepatu juga. Ini toko grosir sepatu. Jadi kegiatan menyalurkan barang hasil produksi itu disebut distribusi anak-anak. Orang atau tempat melakukan kegiatan ini disebut distributor. Jadi ini kegiatan distribusi. Kayak tokonya ini toko besar ini anak-anak, grosir. Ini juga distributor. Ini ada toko yang ngecer, jualan sepatu tapi dalam jumlah yang sedikit, sepasang, 2 pasang. Ini pengecer, ini juga distributor. Distributor mempermudah pemenuhan kebutuhan tanpa perlu pergi ke pabrik pembuatan langsung. Apalagi sekarang sudah ada Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan untuk membeli tanpa pergi ke tokonya langsung. Yang ketiga, kegiatan konsumsi.
Nah, tadi kan orang membuat sepatu, sepatunya didistribusikan. Nah, yang ketiga kegiatan konsumsi nih, ada banyak orang-orang yang memakai sepatu macam-macam. Ada yang oranye, abu-abu, hitam, hijau, kuning, stabilo, oranye. Kegiatan pemakaian barang hasil produksi itu namanya konsumsi. Sementara orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Nah, bagaimana sih skema alur kegiatan ekonominya? Jadi kayak gini anak-anak, ada produksi, barang hasil produksinya kalau sudah jadi dikirim atau disalurkan, namanya distribusi, disalurkan ke toko, ke grosir. Akhirnya barang-barang tersebut diterima atau dibeli oleh konsumen, disebut kegiatan konsumsi. Jadi produksi, distribusi, kemudian konsumsi. Demikian yang bisa Bapak jelaskan di bab ke-7 pelajaran IPAS hari ini. Semoga bisa dimengerti oleh anak-anak yang Bapak sayangi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.